Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Untuk pertama kalinya, Abu Nawas mengunjungi kota sahabatnya. Kotanya itu terletak berada di negeri seberang, sehingga untuk sampai ke sana membutuhkan waktu berhari-hari. Setibanya di kota itu, Abu Nawas langsung disambut dan diajak menginap di rumah sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, tibalah waktunya sholat asar. Akan tetapi Abu Nawas merasa heran, kenapa tidak ada suara azan yang berkumandang. Dan ketika Abu Nawas menanyakan hal itu, sahabatnya menjawab bahwa di kota yang ia tinggali, mayoritas penduduknya beragama Majusi, yaitu suatu agama yang menyembah dewa api. "Jadi kamu juga seorang Majusi?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar Abu Nawas. Dari mulai kakek buyutku sampai ayahku, semuanya beragama Majusi," jawab sahabatnya. "Tapi jangan khawatir Abu Nawas, kalau kau ingin menunaikan sholat, aku sudah persiapkan tempat untukmu," katanya melanjutkan. Meskipun keduanya berbeda keyakinan, antara Abu Nawas dan sahabatnya tetap saling menghormati dan menghargai. Tapi namanya saja Abu Nawas, ada saja cara dia untuk meledek kawannya tentang perbedaan keyakinan di antara mereka. Kala itu, ketika menjelang malam tiba, Abu Nawas dan sahabatnya tampak asik duduk di teras rumah sambil menikmati pemandangan langit. Sinar rembulan dan kemerlip cahaya bintang-bintang membuat langit terlihat sangat indah. "Langit di sini sangat luar biasa. Menurutmu bagaimana mereka melakukan itu?" tanya Abu Nawas. Sahabatnya tersebut heran mendengar pertanyaan Abu Nawas. "Bagaimana siapa maksudmu?" tanya balik sahabatnya. "Ya dewa-dewa yang kau sembah itu. Bagaimana mereka bisa membuat tiruan langit yang begitu sempurna di sini? Langit ini seperti ciptaan Tuhanku yang kulihat setiap malam di depan rumahku," jawab Abu Nawas. Spontan sahabatnya itu tertawa terpinggal-pinggal mendengar celetukan Abu Nawas yang konyol itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke warung untuk membeli segalon susu sapi. Ia mengantri dan kemudian memberikan wadah susu yang dibawanya kepada si penjual. "Beli apa Abu Nawas?" tanya si penjual. "1 galon susu sapi," jawab Abu Nawas. Si penjual tampak keheranan karena wadah yang dibawa Abu Nawas adalah kendi yang berukuran kecil. "Maaf Abu Nawas, wadah yang kau bawa terlalu kecil, tidak muat untuk 1 galon susu," balas si penjual. "Begitu ya? Ya sudah, ganti susu kambing saja," ujar Abu Nawas. "Itu tetap sama Abu Nawas, wadah yang kau bawa terlalu kecil," kata si penjual memberitahu. "Loh, bagaimana bisa? Antara sapi dan kambing kan ukurannya beda. Kambing lebih kecil daripada sapi. Seharusnya wadah yang aku bawa ini bisa menampung 1 galon susu kambing," tukas Abu Nawas. "Bukan begitu Abu Nawas. Takaran susu yang ada dalam galon tidak terletak pada besar kecilnya binatang," jelas si penjual. "Ah dasar, bilang saja kalau aku tidak boleh beli," balas Abu Nawas sambil pergi berlalu. Si penjual hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas dibuat kebingungan dengan adanya tikus-tikus di rumahnya. Segala cara sudah ia lakukan untuk mengusir tikus-tikus tersebut, dari mulai membuat jebakan sampai memberinya racun. Namun, bukannya pergi atau berkurang, jumlahnya justru semakin bertambah. Menghadapi hal ini membuat Abu Nawas kewalahan. Ia pun hanya bisa pasrah dengan kehadiran tikus-tikus di rumahnya. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas sedang berkumpul bersama kawan-kawan, tiba-tiba datang seseorang dengan berlari tergopoh-gopoh. "Ada kabar buruk Abu Nawas, segeralah pulang.
rumahmu kebakaran," katanya memberitahu. Abu Nawas pun melompat dan berlari untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata benar, rumahnya sudah dikepung oleh api yang besar. Asap membumbung tinggi ke udara. Di saat yang bersamaan, terlihat banyak tikus yang berhamburan keluar. Ada yang tak sempat melarikan diri dan terbakar, ada pula yang berhasil keluar dengan selamat. Melihat itu, Abu Nawas pun tersenyum puas. Namun, sikap Abu Nawas ini membuat para warga merasa heran. "Hei Abu Nawas, kau ini aneh, rumahmu kebakaran tapi malah tersenyum," tanya salah satu warga. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, "Tidakkah kau lihat, akhirnya tikus-tikus sialan itu kabur dari rumahku. Aku sudah hampir sebulan dibuatnya stres akibat ulah mereka yang suka mencuri makanan," jelas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota Baghdad, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkap si pencuri, namun nihil, tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya saudagar itu telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Ia berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan si pencuri. Sebab saudagar kaya itu merasa penasaran, sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri hartanya. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang berhasil mengungkap siapa pencurinya. Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Ya, Abu Nawas memang terkenal dengan akal cerdiknya. Hampir semua permasalahan dapat ia pecahkan dengan cara yang unik. Mendengar berita tersebut tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir, sebab ia tahu betul siapa itu Abu Nawas. Dia juga sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain. Namun dia abaikan pikiran itu, karena menurutnya melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuatnya sulit untuk mencuri di kota itu lagi. "Aku harus berhati-hati, jangan sampai terjebak tipu muslihat Abu Nawas," ujar si pencuri dalam hati. Keesokan harinya Abu Nawas meminta semua penduduk untuk berkumpul di balai kota. Tidak boleh ada yang tidak datang, semuanya wajib hadir. Setelah semua penduduk berkumpul termasuk si pencuri, kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Tapi ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 5 cm ketika dipegang oleh si pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 5 cm, maka dialah pencurinya." Untuk membuktikan kesaktiannya, Abu Nawas mengarahkan tongkat itu ke sebuah pohon. Secara tiba-tiba, pohon tersebut langsung meledak dan tumbang ke tanah. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kekuatan luar biasa yang terdapat pada tongkat Abu Nawas. Tanpa mereka sadari bahwa pohon itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas, sang istri menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik. Sebelum pertemuan berakhir, Abu Nawas membagikan satu persatu tongkatnya kepada seluruh penduduk kota. Rupanya Abu Nawas sudah menyiapkan banyak tongkat dengan ukuran panjang yang sama. Setibanya di rumah, si pencuri mulai merasa gelisah. Dia terus berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan identitasnya.
Sampai akhirnya sebelum tidur dia menemukan cara yang menurutnya tepat. Ia pun segera mengambil tongkat itu dan memotongnya 5 cm. Dengan begitu tongkatnya tidak akan bertambah panjang 5 cm. Si pencuri pun akhirnya dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi harinya, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, si pencuri juga menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Setelah itu, dengan wajah ceria, ia meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat ia pergi jauh, tiba-tiba Abu Nawas menyuruh pengawal untuk menangkapnya. Kemudian si pencuri dihadapkan kepada Abu Nawas. "Selama ini ternyata kamu pencurinya," kata Abu Nawas. "Kamu telah membuat resah penduduk kota." "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," sanggah si pencuri mencoba mengelak. "Buktinya adalah tongkat kamu berkurang 5 cm, balas Abu Nawas. "Kamu pasti potong tongkat itu 5 cm untuk mengelabui aku dan berharap tongkatnya tidak bertambah panjang agar kamu tidak ketahuan sebagai pencurinya. Tapi ketahuilah, mana ada tongkat bisa panjang dengan sendirinya. Itu kan hanya tipu muslihat saya untuk mengungkap siapa pencurinya." Sadar justru dirinya yang telah dikelabui Abu Nawas, si pencuri pun akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara untuk mendapatkan hukuman. Sementara harta saudagar kaya yang disimpan pencuri diberikan kepada Abu Nawas sebagai hadiahnya. Namun karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya, serta dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu kepada Abu Nawas, nenek itu mengadukan masalahnya. "Tuan Abu, ada masalah parah dengan penyakit saya. Saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada saya malah diusirnya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Ada masalah dengan kentut saya, Tuan Abu," jawab nenek tersebut. "Nenek tidak bisa kentut?" tanya Abu Nawas memastikan. "Bukan Tuan Abu, setiap saya kentut nggak ada suara dan nggak pernah berbau. Mungkin saya sudah kentut selama 5 kali sejak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya kan?" kata nenek tua memberitahu. Sesaat Abu Nawas menghela nafas dan menatap tajam ke arah nenek tua. "Baiklah, nenek minum ramuan ini dan minggu depan datanglah ke sini," ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya tidak bunyi tapi baunya parah banget," kata nenek tua. "Bagus, berarti hidung nenek sudah pulih. Sekarang kita urus pendengaran nenek," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tidak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Anak paduka yang bernama Al-Ma'mun lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Sedangkan Al-Amin masih bodoh paduka, dia susah menangkap ilmu yang saya ajarkan."
Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia masih merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas, padahal keduanya adalah sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya Baginda Raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kakinya diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke ruangan. "Hai Abu Nawas, coba beritahu aku, apa kesalahan yang diperbuat Al-Amin?" tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa sewaktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya?" tanya Baginda Raja. "Tadi waktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawaban sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan, siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa? Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir, dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, jawaban yang sama bukan berarti mencontek. Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. "Tapi Paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin hasil mencontek dari Al-Ma'mun," ujar Abu Nawas. "Memangnya apa pertanyaan yang ketiga?" tanya Baginda Raja. "Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman?" Al-Ma'mun menulis di kertasnya, "Saya tidak tahu." Sedangkan di kertas Al-Amin tertulis jawaban, "Apalagi saya." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan istri saudagar kaya. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil, dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tidak dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada hakim. Suatu ketika, si saudagar dan istrinya berjalan-jalan menghirup udara segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Kebetulan waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya, si saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantahnya dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. "Kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. "Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya," kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah, karena orang yang dituduhkan si saudagar
adalah Hasan, sahabat akrab Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tidak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tidak bersalah. Dan itu justru akan membuat Tuan Hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. Kenapa dia tidak membelaku? Batin si saudagar. Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tidak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, protes si saudagar. Baik, kalau kau masih ingin kasus ini berlanjut, silahkan datang ke istana dan adukan kepada Baginda Raja, saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil, perintah Baginda Raja. Siap Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila kepada istrimu, meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja, tanya Abu Nawas. Benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timbal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan adalah sahabatku, tapi aku akan berbuat adil dalam menangani kasus ini. Wahai Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo, ikut aku ke dalam penjara, tutur Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar, padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu dulu, Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihatnya, jawab Hasan. Berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tidak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa hanya dengan melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar, karena tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kau anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu. Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman. Cukup dengan melihat ruangan penjaranya saja, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Dahulu di zaman Rasulullah, di suatu desa yang jauh dari kota Madinah, ada seorang pemuda gembala menjumpai serigala yang bisa bicara layaknya manusia. Kisah ini berawal saat si gembala sedang mengembalakan ratusan domba di sebuah padang rumput yang luas. Domba-domba tersebut bukanlah miliknya, melainkan kepunyaan sang majikan yang diamanatkan kepadanya. Karena cuacanya yang cukup panas, si gembala berniat duduk istirahat sambil mengamati domba ternak gembalaannya. Tanpa ia sadari, ternyata ada seekor serigala yang sedari tadi mengintai domba-domba tersebut. Ketika salah satu domba terpisah dari rombongan, sang serigala langsung menerkamnya. Ia pun berlari membawa kabur domba buruannya. Namun karena domba yang diterkamnya besar dan gemuk,
membuat sang serigala agak kerepotan, hingga akhirnya aksinya ini ketahuan oleh si pemuda gembala. Si pemuda gembala segera mengejar serigala tadi dan menakut-nakutinya dengan ayunan tongkat. Si gembala juga menarik paksa domba yang ada dalam terkaman sang serigala. Di saat itulah tiba-tiba keajaiban terjadi. Sang serigala berkata kepada si gembala layaknya manusia, "Mengapa engkau begitu zalim? Allah telah menetapkan domba itu sebagai rizkiku untuk hari ini. Tapi mengapa engkau merebutnya dariku?" Betapa terkejutnya si gembala ketika mendengar serigala itu bertutur kata kepadanya. "Kamu bisa bicara?" tanya si gembala merasa takjub. "Mengapa engkau melihatku terheran-heran? Harusnya engkau tahu ada yang lebih mengherankan daripada seekor serigala yang bisa berbicara," ujar sang serigala. "Apa itu?" tanya si gembala penasaran. "Di Madinah ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk sekalian alam. Namun banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Nama nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam," tutur sang serigala. Keesokan harinya gembala itu bertekad pergi ke Madinah untuk menjumpai langsung sosok Muhammad yang diceritakan serigala tadi. Perjalanan yang panjang dan memakan waktu lama tak menyurutkan niatnya untuk berjumpa dengan Muhammad. Meskipun panasnya sinar matahari sangat menyengat, ia tetap semangat menempuh perjalanan. Akhirnya sampailah dia di Madinah. Sesudah bertanya pada sejumlah warga setempat, gembala ini tiba di depan Masjid Nabawi. Singkat cerita, si pemuda gembala berkesempatan bertemu Rasulullah. Kepada beliau, dia pun menuturkan kisahnya hingga sampai di Madinah. Rasulullah membenarkan kisah gembala tersebut. Artinya, beliau tidak heran ada seekor binatang yang terang-terangan menunjukkan rasa imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lebih lanjut, hal itu ternyata termasuk tanda kian dekatnya hari akhir. Kemudian Rasulullah bersabda kepada si pemuda gembala, "Yang demikian itu adalah salah satu tanda kiamat." Kisah ini termaktub dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri serta Imam Ahmad. Pakar tafsir yang bernama Ibnu Katsir menilai kalau hadis ini sanadnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari? Yang dari barat ke timur, dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota, dan yang dari kota ke desa." Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil meminum tehnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialami yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. "Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas? Dia kan cerdik dan pintar. Pasti ada solusi untuk permasalahanmu," kata salah satu kawan Abu Nawas. "Tujuanku ke sini memang untuk menemuinya, tapi dia belum datang juga," balas Abu Jahil. "Tunggulah beberapa saat lagi, nanti dia pasti kesini," timpal kawan lainnya. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas. "Nah, itu dia sudah datang," seru mereka kepada Abu Jahil. "Ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku," tanya Abu Nawas. "Iya nih, Abu Jahil lagi ada masalah, barangkali kau bisa membantunya," jawab mereka. "Apa benar Abu Jahil?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Iya Abu Nawas, aku datang ke sini untuk minta bantuanmu," jawab Abu Jahil.
"Oh, apa masalahmu?" tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. "Baiklah, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, maaf aku tidak bisa," ucap Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira. "Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya," balas Abu Jahil. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi, sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore, Abu Nawas masih belum juga datang. Hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. "Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Sudah sore begini tapi belum datang." Akhirnya ia pun memutuskan untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol. Kemudian ia menulis pada secari kertas dan menempelkannya di pintu rumah. Tulisannya berbunyi, "Orang bodoh." Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil, "Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres?" Abu Jahil menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak kemari. Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Dasar kurang ajar, dia telah bikin aku emosi. Aku tempelkan saja tulisan di pintu rumahnya," kata Abu Jahil. "Apa bunyi tulisannya Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil menjawab, "Orang bodoh." Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas datang dengan tergopoh-gopoh. "Maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana, sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Lalu bagaimana kau bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil kecewa. "Waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ sontak tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Jauh sebelum penciptaan malaikat dan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan akal dan nafsu. Kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk menghadap. Allah berfirman, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Kemudian akal menjawab, "Anta Robbi wa anta abduka ad-dhaif." Engkau Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada akal. Kemudian giliran nafsu. Ketika diperintah untuk menghadap, ia diam saja tidak menjawab. Allah lalu berfirman, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Dengan sombongnya nafsu menjawab, "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Mendengar jawaban nafsu, maka Allah murka dan menghukumnya. Ia dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan dari neraka, ia ditanya lagi oleh Allah, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Nafsu masih menjawab dengan jawaban yang sama. "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Allah pun memasukkannya kembali ke dalam neraka.
Kali ini neraka yang dimasukinya adalah neraka yang penuh dengan rasa lapar dan rasa haus yang amat sangat. Selama 100 tahun itu pula nafsu dibiarkan tanpa makan dan minum. Setelah nafsu tidak diberi makan dan minum, dalam artian puasa, membuat nafsu menjadi sadar dan tak berdaya. Kemudian diangkatlah nafsu dari neraka dan ditanya untuk ketiga kalinya. Man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Kali ini barulah ia mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya. Anta Robbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Itulah kenapa manusia diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan kewajiban puasa sudah diterapkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Hal itu dikarenakan di dalam diri manusia terdapat nafsu yang harus dikendalikan. Dan cara yang paling tepat untuk mengendalikan nafsu adalah dengan cara berpuasa. Adapun Allah menciptakan nafsu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang suka menyuruh kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Contohnya, mencuri, berkata bohong, menipu, dan lain-lain. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu menyesali diri. Contoh, menyesali keadaan diri karena merasa kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang dilakukan. Dalam hal ini, jiwa memiliki kesadaran akan hal itu. Yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan dan ridho Allah. Contoh, merasa tentram kepada Allah, tenang dengan mengingatnya dan bertobat kepadanya, rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ketika Abu Nawas pergi ke pasar, ia melihat ada seorang pedagang berpenampilan layaknya seorang kesatria. Karena penasaran, Abu Nawas pun menghampirinya. "Engkau jualan apa, kawan?" tanya Abu Nawas. "Pedang," jawabnya. "Oh, berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. 50 keping emas, jawab si pedagang. "Berapa? 50 keping emas? Apa tidak kemahalan?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja tidak, kawan. Pedang ini bukan sembarang pedang. Pedang ini memiliki kesaktian," ujar si penjual. "Apa kesaktiannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Bila digunakan, ia dapat memanjang mencapai musuhnya dimanapun musuh itu berada," jelas si penjual. "Bagaimana kalau pedangmu ditukar dengan sepatuku?" kata Abu Nawas menawarkan. Mendengar itu, si pedagang pun tertawa. "Apa hebatnya sepatumu? Itu kan sepatu biasa. Sudah bentuknya jelek, bau lagi," ejek si pedagang. "Hei, jangan salah kawan. Sepatuku ini juga punya kesaktian," balas Abu Nawas. "Coba beritahu aku, apa kesaktiannya? Kalau memang ada, aku bersedia menukarnya," ucap si pedagang. "Kesaktiannya tak beda jauh dengan pedangmu. Ketika istriku melemparkan sepatu ini, maka akan terbang menimpaku berapapun jauhnya," tutur Abu Nawas. Seketika si penjual tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Tempat yang menakutkan. Abu Nawas terkadang dalam menjawab pertanyaan, kata-katanya sering membuat orang tertawa. Seperti pada kisah berikut ini. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas berkumpul bersama kawan-kawannya, salah satu temannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu tempat kita berasal seperti apa? Dan tempat kemana kita akan pergi seperti apa?" Abu Nawas menjawab, "Itu suatu tempat yang sangat menakutkan.
Kawan-kawannya yang ikut mendengar heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa menakutkan?" tanya mereka. "Karena saat kalian datang dari sana waktu bayi, kalian pasti dalam keadaan menangis. Dan saat kalian harus pergi ke sana, semua orang akan menangis," celetuk Abu Nawas. Spontan, mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Nabi Sulaiman adalah raja yang memimpin semua makhluk, baik dari kalangan manusia maupun kalangan bangsa jin dan juga kalangan hewan. Bahkan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di dalam kisah Nabi Sulaiman ada seorang manusia biasa yang bukan berasal dari kalangan nabi dan rasul. Namun ia mampu memindahkan istana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman mempunyai pengawal setia yang mempunyai kesaktian. Ia adalah Asif bin Barkhia. Asif merupakan salah satu pengawal yang senantiasa membantu Nabi Sulaiman ketika berdakwah kepada kaumnya. Sosok Asiflah yang bekerja sebagai pencatat wahyu dari Allah kepada Nabi Sulaiman. Di satu kisah, Nabi Sulaiman bertanya kepada para pembesarnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum mereka sampai? Ketika itu, Ratu Balqis dan pasukannya sedang berada di perjalanan menuju ke istana Nabi Sulaiman. Istana Ratu Balqis berada di negeri Yaman, sementara istana Nabi Sulaiman berada di Palestina. Nabi Sulaiman lalu meminta kepada para pembesarnya agar istana Ratu Balqis bisa diletakkan di depan kerajaannya. Ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, ketika itu ada salah satu pembesarnya berani menyanggupi tantangan itu. Dia adalah Jin Ifrit, rajanya para jin. Ia adalah jin terkuat di antara semua jin. Maka Jin Ifrit langsung menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman. "Aku sanggup, wahai rajaku. Aku akan mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Dan sesungguhnya aku memiliki kekuatan dan aku orang yang amanah," kata Jin Ifrit. Mendengar kesanggupan Jin Ifrit, terkesanlah hati Nabi Sulaiman. Tapi ternyata ada orang lain yang juga menyanggupi tantangan itu. Orang ini berasal dari bangsa manusia. "Wahai rajaku, aku juga sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis kepadamu, bahkan sebelum engkau mengedipkan mata," kata orang itu. Nabi Sulaiman pun akhirnya memilih orang tersebut yang ditugaskan untuk melakukannya. Orang itulah yang bernama Asif bin Barkhia, pengawal setia Nabi Sulaiman. Dan benar saja, sebelum Nabi Sulaiman berkedip, istana Ratu Balqis sudah ada di hadapan matanya. Nabi Sulaiman lalu berkata, "Ini semua adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau aku akan kufur? Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia telah bersyukur akan dirinya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Robku Maha Kaya lagi Maha Pemurah." Pada saat itu, Asif bin Barkhia dikisahkan berdoa kepada Allah agar bisa memindahkan istana Ratu Balqis. Artinya, istana itu bisa pindah karena Allah telah mengabulkan doa hambanya yang soleh ini. Asif bin Barkhia adalah orang yang menjadi juru tulis Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu dari Allah. Ialah yang mencatat setiap wahyu hingga catatan itu menjadi sebuah kitab. Dan kitab itu diletakkan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Nabiullah Sulaiman sempat mengancam sebelum ia wafat, barang siapa yang mengambil kitab ini dan dia dari bangsa manusia akan dibunuh. Tapi kalau dia dari bangsa jin, maka dipastikan akan terbakar. Semenjak ancaman ini, tak ada satupun dari bangsa manusia dan jin yang berani untuk mengambilnya. Hingga pada akhirnya, ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka berebutan untuk mengambil kitab tersebut. Kitab itu pun jatuh ke tangan Jin Ifrit. Kitab yang berisi catatan wahyu Allah lalu oleh Jin Ifrit dicampurnya dengan kalimat-kalimat sihir.
Dari sinilah sejarah sihir dimulai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan oleh Rasulullah. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri daripada Raja Fir'aun. Asiyahlah yang menyelamatkan bayi Nabi Musa ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Raja Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Raja Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang wanita bernama Asiyah. Tapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Raja Fir'aun pun marah, lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tapi tak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia raja yang ingkar kepada Allah. Fir'aun lalu mengancam akan membunuh orang tua Asiyah apabila tak mau menikah dengannya. Akhirnya, dengan terpaksa, Asiyah menerima Fir'aun sebagai suaminya. Meskipun berstatus sebagai istri Raja Fir'aun, namun Asiyah selalu dalam lindungan Allah. Ketika malam pertama, saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, datanglah jin wanita kafir yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Jadi, setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, sebenarnya itu bukanlah sosok Asiyah, melainkan seorang wanita jin kafir yang menyerupakan sebagai Asiyah. Hal ini karena kemuliaan Asiyah sudah dijaga oleh Allah, agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya, sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta bisa juga berbuat dosa. Ia pun menyiapkan kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Aku ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, engkau juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini." Orang buta harus memakai tongkat untuk berjalan, balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya, begitu pula sebaliknya.
si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu, kita senasib wahai saudaraku. Bagaimana kalau kita mencari rizki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar kantongnya yang penuh berisi uang dipegangkan dulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang. Sekarang uang saya dicuri oleh orang. Sial benar nasibku ini. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis kena kepalanya. "Aduh, aku kena," rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, aku kena lagi," rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun jadi panik dan heran kenapa doa temannya itu selalu terkabul. "Ah, mungkin itu hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut, Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenainya. Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkan aku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mempunyai keinginan yang nyeleneh. Ia ingin membuat istana di awang-awang. Memang terkesan janggal, tapi apa salahnya kalau dicoba, kata sang raja dalam hati. Paduka Raja kemudian menyuruh pengawal pribadinya memanggil Abu Nawas. Menurutnya, untuk urusan rumit seperti ini, Abu Nawas pasti punya solusinya.
"Ada gerangan apa Paduka Raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Wahai Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas?" "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, wahai Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Kalau menurutmu hal ini tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya proyek pembangunan kepadamu." Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Apa yang sudah dikatakan oleh Baginda Raja tidak mungkin ditarik kembali. Sang raja memberi waktu kepada Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun gubuk kecil saja di langit sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat sang raja merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat Abu Nawas girang. Ia tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Bersama beberapa sahabatnya, ia merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah layang-layang tersebut selesai dibuat, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya hingga menyerupai istana. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan sahabat-sahabatnya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu membumbung tinggi di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. "Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit?" tanya sang raja dalam hati. Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai." "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana, wahai Abu Nawas?" tanya Paduka Raja. "Dengan tali tambang, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Kalau begitu, siapkan talinya itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang talinya, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," jawab Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Iya Baginda, kurang lebih seperti itulah," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Sementara Abu Nawas berdiri sendirian
sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda Raja mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, tuanku. Tapi lebih duluan yang punya ide," jawab Abu Nawas sambil senyum dan tanpa ragu. Demikianlah kisah Abu Nawas membuat istana di awang-awang. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.